Gebrakan demi gebrakan terus datang dari timnas Indonesia sejak awal tahun. Usai mendapatkan pelatih baru Patrick Kluivert, skuad Garuda kini punya wajah baru. Timnas akan mengenakan jersey baru pada saat laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Bagaimanakah wajah baru jersey timnas Indonesia yang mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia? Dan inilah jersey baru timnas Indonesia diperkenalkan oleh Erspo. Jersey baru ini dominasi warna merah di bagian baju dan putih di bagian celana. Pada baju, warna merah diberi kombinasi garis putih pada bagian depan dan belakang. Perbedaan paling terlihat dari desain jersey sebelumnya adalah penambahan kerah pada seragam. Ini adalah jersey utama saudara. Sementara jersey kedua masih belum dirilis oleh Erspo. Apparel Erspo memilih sejumlah pemain diaspora menjadi model dalam rilis jersey kali ini. Ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Calvin Verdong, Mads Hilgers, Sandy Walsh, dan Shane Patainama yang mengenakan seragam utama tim Garuda dengan dominasi warna merah. Dari gaya saat foto jersey, sepertinya para pemain timnas cocok juga ya jadi model. Jersey timnas Indonesia terbaru mengangkat tema Indonesia Pusaka. Terdapat sejumlah elemen utama yang ditonjolkan yakni gunung, bunga Edelweiss, dan lambang Garuda. Bunga Edelweiss menjadi representasi kekayaan alam dan Garuda sebagai lambang negara. Ornamen gunung, bunga Edelweiss, dan Garuda itu menjadi detail yang ditambahkan di desain jersey teranyar timnas Indonesia. Erspo juga ingin menunjukkan kesan classy dan elegan dalam huruf dan angka yang dipakai di jersey baru skuad Garuda ini. Lekukan tajam pada ujung karakter yang dibuat menyerupai paruh Garuda atau lekukan di beberapa karakter yang terinspirasi sayap dan jambul Garuda menunjukkan bahwa typeface ini tidak hanya fungsional namun juga penuh makna visual yang tersirat di dalamnya. Selain desain yang baru, ternyata terpasang juga lambang timnas yang baru. Lambang timnas yang baru berbeda dengan yang terpasang di jersey sebelumnya. Logo timnas kali ini menggunakan latar bentuk perisai dengan tetap mempertahankan Garuda Pancasila. Desain anyar jersey timnas ini mendapat sambutan positif tak hanya dari masyarakat Indonesia. Para pemain yang menjadi model dalam rilis jersey ini juga sangat terkesan dengan desain yang baru. Para pemain mengatakan jersey baru timnas terlihat lebih indah daripada yang sebelumnya. Mereka antusias dan tak sabar untuk segera mengenakan jersey baru ini saat membela Garuda. No. I have one word. Okay. Proud. Okay. Even better than the one before. So, which one do you like the most? Like my football shoes. It fits well, I think, with my Alright. shoes. Can't wait. Nice. It's beautiful. So I think it's time to put it on. The red one or the white one? Yeah, I think the white one is really nice, but for me, the home jersey, the red, Okay. is always the most beautiful. More than just a jersey. 3, 2, 1, go! Alright. Are you already filming now? Give me 3 words about the new jersey. Nice. Alright. Good looking, but it's 2 words. Okay, 2 words. And proud. And proud. Okay, thank you so much. Thank you. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara, 6 pemain yang menjadi model jersey ini terlihat seperti bukan pemain sepak bola. Dari video behind the scene, para pemain beraksi seperti model pada umumnya. Tak ada kecanggungan pada diri mereka. Pemotretan pemain timnas mengenakan jersey terbaru dilakukan di Olympic Stadion Amsterdam, Belanda. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Olympic Stadion Amsterdam ini memiliki kaitan historis dengan sepak bola Indonesia. Ternyata skuad tim sepak bola Indonesia sebelum kemerdekaan yang dulu masih bernama Hindia Belanda pernah bertanding menghadapi timnas Belanda pada tahun 1938. Penampilan baru bisa menambah semangat skuad Garuda menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain yang hanya tersisa sekitar 2 bulan lagi. Namun lebih dari itu,
taktik dan strategi sudah harus mulai disiapkan. Asisten pelatih Alex Pastur sudah mulai bekerja. Di media sosialnya, Alex mengunggah sejumlah postingan yang terkait dengan Indonesia, seperti analisis laga Indonesia dengan Arab Saudi. Tak hanya menganalisis laga Indonesia dengan Arab Saudi, Alex Pastur juga sempat mempelajari terkait Indonesia. Pekerjaan Alex Pastur sudah dimulai. Sebelumnya dia melakukan analisis pertandingan Indonesia dengan Arab Saudi. Kini Alex Pastur menonton langsung aksi gelandang timnas Indonesia Tom Haye saat Almere City bermain menghadapi Heracles Almelo. Setelah memantau langsung, Alex juga sempat foto bersama dengan Tom Haye. Tak hanya Alex Pastur, asisten pelatih Denny Lansat juga menganalisis pertandingan. Denny Lansat menganalisis pertandingan Australia melawan Arab Saudi. Analisis ini dilakukan karena Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang akan bertanding ke markas Australia. Meski belum berkumpul bersama pemain untuk menggelar latihan perdana, pekerjaan dua asisten pelatih Patrick Kluivert ini sudah dimulai. Di saat asisten pelatih lokal masih belum ditentukan, Alex Pastur dan Denny Lansat terus belusukan di Belanda untuk memantau penampilan pemain timnas yang merumput di Eredivisie. Denny Lansat memposting pertandingan Jong Utrecht saat berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Lansat memantau penampilan gelandang timnas Ivar Jenner kalau membela Jong Utrecht saat bermain di Stadion Jodenbach melawan De Graafschap. Sebelum Ivar Jenner, Eliano Reinders lebih dulu dipantau oleh Denny Lansat kala Pexjole berjumpa PSV Eindhoven. Bermain penuh 90 menit dan mampu mengalahkan pemuncak klasemen Liga Belanda, menjadikan kredit poin bagi Eliano untuk masuk skuad utama timnas Indonesia. Sementara itu pemain timnas Marcelino Ferdinand tampil impresif dengan menyumbang 2 gol saat Oxford United Academy menang telak 6-0 atas Banbury United pada perempat final Oxford Shire Senior Cup. Ia mencetak gol kedua dan ketiga timnya masing-masing pada menit ke-15 dan ke-23. Penampilan cemerlang Marcelino Ferdinand ini menjadi sinyal positif sejak kedatangannya ke Inggris musim ini. Dengan waktu kurang dari 2 bulan, pelatih baru timnas Patrick Kluivert harus segera menyiapkan tim untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Sejumlah pemain diincar untuk masuk timnas. Di antaranya ada nama Jero Redwold. Jero lahir di Belanda. Ia memiliki darah Manado dari sang nenek. Mantan gelandang Crystal Palace pernah menimba ilmu di akademi klub Belanda Ajax Amsterdam. Selain Jairo, ada nama Ole Romeni. Ole diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu, dengan neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Berposisi sebagai striker, Ole Romeni adalah pemain yang kini dibutuhkan oleh timnas. Ole merupakan striker grade A yang diharapkan menambah kekuatan lini depan timnas. Pemain Oxford United ini diharapkan dapat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat bertandang ke Australia. Nama Ole dan Jairo dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan DPR terkait naturalisasi Ole Romeni. Dito menegaskan Ole akan diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia pada bulan ini. Kemarin surat dari Bapak Presiden juga sudah siap dan ini kami lagi tahap berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk segera diproses di DPR. Kapan akan diambil sumpahnya, Mas? Kapan akan diambil sumpah? Bulan ini. Bulan ini. Itu untuk Ole Romeni doang atau yang lain bagaimana? Sementara baru Ole. Baru Ole. Bulan ini tanggalnya? Akan kita pastikan. Sejak Indra Safri dipindah tugaskan menjadi pelatih timnas U20 hingga saat ini, kursi Direktur Teknik Timnas Indonesia masih kosong. Ketua Umum PSSI mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang akan dipilih menjadi Direktur Teknik Timnas. Banyak beredar nama-nama calon Direktur Teknik Timnas, mulai dari ex-asisten pelatih Liverpool, Pavin Linders, kemudian ada Louis van Gaal, kemudian Frank Wormuth, pelatih Persebaya Paul Munster, Indra Safri, hingga ex-pelatih Borneo FC.
Peter Huistra. Namun, hingga saat ini Ketua Umum PSSI belum memberikan bocoran nama calon Direktur Teknik Timnas. Posisi Direktur Teknik Timnas menurut rencana baru diumumkan Erik pada Februari 2025 mendatang. Setelah dipecat oleh PSSI, banyak orang mencari keberadaan Sinteyong. Ternyata Sinteyong belum pulang ke negara asalnya, Korea Selatan. Sinteyong terlihat melakukan sesi syuting film di daerah Subang, Jawa Barat. Sinteyong menyebut sejak dipecat oleh PSSI, ia banyak mendapat tawaran melatih. Namun ia enggan mengambil tawaran tersebut. ST menegaskan masih ada masalah yang harus diselesaikan dan ingin beristirahat sejenak. Apakah masalah yang disebut Sinteyong tersebut terkait negosiasi kompensasi pemecatan dirinya? PSSI menanggapi ada beberapa klausul dalam kontrak yang belum dipenuhi STY. STY sendiri menurut rencana baru akan kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025. 제안은 상당히 많이 받고 있고 그렇지만 아직 뭐 해결해야 될 문제도 있고 해서 당분간은 쉬면서 생각도 좀 더 해봐야 될 것 같다 그런 생각 갖고 있다. Sinteyong digandeng Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk pembinaan usia dini. Keduanya sudah melakukan pertemuan untuk kerjasama tersebut. Sinteyong sendiri sudah mendirikan akademi sepak bola yang bernama Sinteyong Academy. Akademi Sinteyong ini berada di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sinteyong selama ini memang selalu menekankan pentingnya pembinaan usia muda. Timnas Indonesia mulai menyongsong era baru. Logo dan jersey baru bisa menambah semangat baru bagi para pemain saat membela Garuda. Semangat jersey baru diharapkan bisa membawa kemenangan timnas agar bisa lolos Piala Dunia. Saudara, usai jeda di berita utama, akibat jalan perlintasan kereta yang rusak dan licin pasca hujan, sebuah bus Transjakarta terjebak di perlintasan kereta Grogol